wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ayu Martika. Saya seorang teknik kelas komputer di Prawita Pangandaran. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenal bagian-bagian laptop dan komputer untuk pemula. Yuk, tonton terus videonya ya. Perangkat keras atau disebut hardware merupakan komponen pada komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Hardware sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Perangkat input merupakan sebuah perangkat yang kita perlukan untuk memasukkan perintah ke dalam sebuah komputer. Perangkat input sendiri terdiri dari keyboard, berfungsi untuk memasukkan sebuah karakter sesuai dengan keinginan kita, seperti huruf, angka, dan simbol. Mouse berfungsi untuk memberikan masukan berupa perintah pada komputer. Saat kita gerakan mouse, panah kecil pada komputer juga akan bergerak yang disebut kursor. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan dapat mengubahnya dalam bentuk digital. 2. Perangkat output. Perangkat ini digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah kita masukkan melalui perangkat input dan kemudian akan diolah di CPU. Monitor termasuk ke dalam output, yaitu sebuah layar yang berfungsi untuk menampilkan data berbentuk visual dari hasil olahan yang telah kita berikan. Printer merupakan perangkat output untuk mencetak data yang telah kita olah ke dalam selembar kertas. Speaker merupakan perangkat keluaran yang menghasilkan suara yang sebelumnya telah diolah melalui sound card atau kartu suara. Perangkat output terakhir yaitu infocus, berfungsi menampilkan gambar atau visual dari pemrosesan data melalui objek lain sebagai penerima pancaran. Perangkat hardware terakhir yaitu perangkat pengolahan data. Perangkat pengolahan data berfungsi memproses segala perintah dari perangkat input ke perangkat output. Alat pengolahan data berupa Central Processing Unit atau sering disebut CPU. Di dalam sebuah CPU terdapat berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Bagian dari laptop secara sederhana untuk pemula. Yang pertama di sini ada kamera. Di sini tuh bisa dilihat ya. Biasanya itu dikenal dengan webcam atau kamera. Web ini terletak di bagian atas panel layar. Nah, sebenarnya antara LCD dengan webcam ini terpisah ya teman-teman. Terus fungsinya itu untuk menangkap gambar atau video langsung dari laptop, bisa juga untuk berfoto, video chatting atau conference gitu teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada LCD. Nah, yang ini namanya LCD atau dikenal dengan layar laptop. Merupakan layar yang menampilkan gambar yang dihasilkan oleh kartu video laptop, sama dengan monitor yang ada di komputer ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada power switch atau tombol power. Manakah power switch? Ini dia. Ini power switch. Nah, yang ini ya. Ini fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan laptop. Dalam istilah sederhana, power switch ini adalah saklar on atau off gitu. Kemudian ada keyboard. Nah, ini dia keyboard ya teman-teman. Fungsinya itu untuk alat input data berupa digit, huruf, dan angka serta beberapa tombol spesial yang berfungsi untuk keperluan tertentu. Nah, ini ya, ini keyboard. Sama kalau misalnya bedanya dengan komputer itu, kalau komputer itu terpisah dengan LCD-nya. Nah, kalau laptop ini menyatu gitu tuh. Jadi lebih praktis dan sederhana gitu. Kemudian yang selanjutnya ada touchpad. Nih, ini dia touchpad ya, teman-teman. Touchpad ini fungsinya itu hampir sama dengan mouse. Malah sama dengan mouse ya. Sama dengan mouse, fungsinya itu untuk menggerakkan kursor di layar, terus melakukan drag atau drop gitu. Ini jadi ketika kita gerakan tuh, jadi layar tanda panah di layar ini dia akan bergerak tuh, yang disebut dengan kursor tuh. Kemudian ada DVD seed atau CD reader. Nah, biasanya di sebagian laptop yang udah modern itu dilengkapi dengan CD reader.
yang juga dikenal sebagai disk drive optik yang memungkinkan untuk membaca data dari CD gitu. Nah, ini dia DVD atau CD reader. Kita buka ya. Kalau kita pencet tombolnya, maka dia akan keluar. Sebentar ya, teman-teman. Ini ya. Jadi kita ketika mau install sesuatu, kita bisa masukkan CD-nya ke sini gitu. Nah, untuk LED matter indicators ini biasanya beberapa laptop atau notebook itu adanya di sini ya. Nah, kalau ini merek ini dia adanya di sini, teman-teman. Tuh, di sini. Ini sebagai lampu monitoring, atau pada laptop itu biasanya berfungsinya itu sebagai power, hard disk, dan device lainnya. Jadi ketika misalnya baterai kita mau habis, di sini akan ada pemberitahuan gitu. Biasanya lampunya mati nyala kayak gitu. Kemudian ada power AC atau adapter. Nah, ini dia teman-teman. Ini sebuah perangkat laptop yang berfungsi menurunkan daya, mengubah arus listrik AC menjadi DC. Fungsi utamanya yaitu untuk melakukan charging atau pengisian terhadap laptop. Ini hampir sama ya, sama halnya dengan adapter pada HP. Itu tempat untuk mencas laptop gitu tuh. Kayak gini. Ini kalau dibuka ini panjang ya, teman-teman ya. Yang terakhir yaitu baterai. Baterai itu untuk menyimpan daya listrik pada laptop, biasanya adanya di belakang ya, nih lihat. Di belakang layarnya sendiri. Nah, ini dia bentuk baterai laptop seperti ini. Biasanya laptop bisa bekerja menggunakan baterai sampai 8 jam, teman-teman. Kayak gini ya. Nah, teman-teman, itu tadi ya video mengenal bagian-bagian laptop dan komputer untuk pemula. Mudah-mudahan video tadi dapat bermanfaat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.